Bos, ada kabar terbaru dari Angbin Rishi nih. Doi baru aja buka warung makan di bilangan Menteng, Jakarta Pusat loh. Itu tandanya bisnis kuliner Doi berkembang pesat, bos. Mingcuan wajib kulik nih warung oyot besutan Angbin Rishi. Halo semua, terima kasih udah main ke warung oyot. Yang tadinya biasanya aku goreng peyek, bikin sambal di rumah. Hari ini akhirnya aku bisa punya warung makan yang alhamdulillah diminati oleh orang-orang. Penasaran kayak apa keseruan di warung oyot? Langsung aja, jangan lupa ikutin. Cuan bos! Bos, setelah menikah dengan Adly Fairuz, Angbin Rishi memilih untuk rehat dari dunia hiburan. Waktu luangnya ia manfaatkan untuk memasak dan berjualan peyek rumahan yang awalnya hanya dibikin untuk sang suami. Dan kini bisnis rumahan ini pun berhasil melebarkan sayapnya lewat warung oyot. Sebenarnya kan awalnya itu aku memang iseng-iseng ya jualan karena mau tes kalau misalkan aku buka misalkan kayak warung makan atau restoran, ada nggak sih yang mau beli makanan aku? Meskipun aku tuh masak, bikin konten banyak yang nonton, kan belum tentu orang mau beli makanan atau masakan aku gitu kan. Alhamdulillah walaupun dengan aku tuh agak-agak maju mundur karena kepusingan sama dagangan online, akhirnya bukanya jadi maju mundur. Tapi akhirnya jadi buka juga, ternyata sekarang jadi beneran buka dan alhamdulillah orang suka gitu. Lewat pertimbangan yang matang dan dukungan dari orang terdekat beserta karyawannya, Angbin mantap buka warung makannya ini. Kenapa ditanya aku buka warung? Karena aku mau belajar dulu. Karena menurut aku lebih nyaman ngejalanin sesuatu tuh dimulai dari yang kecil, belajar dulu. Menurut aku tuh lebih awet daripada kita kayak orang kebina-bina misalnya gitu ya. Oh, aku pengen buka yang mewah-mewah apa nggak karu-karuan, akhirnya kita nggak belajar, kita nggak tahu prosesnya. Kalau aku tuh learning by doing. Jadi menurut aku bisa ada di bisnis sampai hari ini tuh karena aku start from small. Dari usaha rumahan ke usaha warung makan seperti sekarang, jelas ada bedanya. Salah satunya, Angbin harus menghadapi pelanggan secara langsung. Langsung face to face gitu, jadi kita benar-benar melayani. Kalau online kan packing berat kirim ini kan langsung. Jadi aku juga enak juga sih, aku bisa ketemu customer, bisa ngobrol, dapat inputnya gitu. Sekarang kita kulik produk yang Doi tawarkan yuk. Apa masih sama dengan usaha rumahan sebelumnya? Masakannya sih masakan Nusantara. Aku masak pokoknya sesuai dengan resep aku aja yang biasa aku masak di rumah, inilah yang aku jual. Tuh bos, resepnya masih dipertahankan, asli bikinan Angbin. Yang jelas sudah teruji, punya rasa yang enak dan disukai pelanggan setia. Nah, ini dia bos yang jadi andalannya sambal goang. Jenis sambal mentah khas Sunda ini dibikin dari cabai rawit, bawang putih, kencur, garam, dan kadang ditambahkan terasi atau tomat. Mantap pedasnya bos! Di sini kayaknya sambal goang tuh hits banget ya kayaknya ya gitu. Sebenarnya gak ada spesialnya sih, itu sambal yang setiap hari aku ulekin buat Adly sambal itu. Dan suami aku suka banget, katanya enak ini kalau dijual pasti ini. Padahal kan itu pedes banget ya, itu pedes banget dan ternyata orang-orang suka. Untuk menu makanannya pun super komplit. Dari nasi uduk dan putih, aneka lauk mulai dari ayam, ikan, sate-satean, aneka pepes atau yang mau dessert ada kue pancong sampai teh tarik. Harganya mulai dari 10.000. Mantap, terjangkau banget kan bos? Berlokasi di Menteng yang banyak terdapat perkantoran, jelas jadi peluang cuan buat Angbin. Warung oyot jelas bisa jadi angin segar destinasi makan siang yang ramah di kantong nih bos. Kalau online itu kan ibu-ibu semua yang nonton aku bisa beli. Kalau di sini kan orang harus ada effort untuk datang ke sini. Dan kebetulan kan warung makanku di Menteng. Tapi mostly yang datang ke sini justru memang orang-orang yang sekali nyoba makan di sini terus jadi
makan siang terus di sini, jadi nongkrong di sini, makan malam di sini, orang-orang lewat, karyawan kayak gitu. Buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, dari awal buka sampai sekarang, cuannya sudah capai target loh bos. Alhamdulillah dua-duanya oke. Perjalanan dari dapur rumah hingga punya usaha kuliner sendiri menjadi kisah inspiratif tentang kerja keras dan keberanian memulai dari hal kecil yang bisa jadi besar dan akan terus bertumbuh menjadi cuan yang bisa dinikmati berkat usaha dan kerja keras bos. Oke, buat semuanya yang mau buka usaha, jadi jangan pernah takut, harus mencoba, berani, dan jangan lupa harus start from small ya. Jangan pernah takut untuk belajar, karena siapa tahu kalian bisa mendapatkan kesuksesan dari coba-coba. Dan yang penting, cuan bos! Bos, tren matcha di kafe-kafe memang gak pernah padam. Tapi sekarang banyak yang mulai bikin minuman matcha sendiri di rumah loh. Lengkap dengan cawan alias mangkuk keramik khas Jepang. Jelas ini bukan cuma soal gaya hidup, tapi juga peluang cuan yang terbuka lebar. Karena bukan cuma matchanya yang laku, tapi juga keramiknya bos. Dan di balik mangkuk-mangkuk cantik ini, ada pasangan suami istri yang ngebangun usaha dari studio kecil sampai akhirnya bisa mewakili Indonesia di pameran kerajinan dunia. Halo bos, saya Damar, saya owner dari Dam-Dam Seramik. Produk saya udah ada di luar negeri. Penasaran dengan cuannya? Tetap di Cuan Bos. Bos, doi yang juga lulusan Kria Keramik ini tak pernah memakai bekal ilmunya ini di pekerjaan sebelumnya. Sampai suatu hari dia lihat teman lama yang masih konsisten di dunia keramik. Itulah momen doi untuk balik lagi ke ilmu yang sudah dijalani. Damar bekerja sama dengan orang yang paling dekat dengan dirinya, yakni istrinya. Dia juga yang ngasih masukan sebagai penasihat sebenarnya juga. Bagusnya produk seperti apa nih gitu, terus kira-kira bentuknya enak nggak ya. Kadang itu saya sebagai pertimbangan bahwa saya mengeluarkan satu produk, saya tanya dia dulu gitu, bagus nggak ya. Terus kadang ya nanya, kadang ya dia juga sendiri yang langsung berhubungan langsung, karena emang dia tahu lah gitu bagaimana mempitching harga gitu ya, mempitching harga, penawaran seperti itu. Jadi cukup peran besar, karena kan juga goalnya kan harus jualan gitu ya. Bangun bisnis ini harus tahu dulu target marketnya bos. Dan Damar paham banget pasar yang bakal beli produk buatannya. Akhirnya dari situ saya coba untuk memutuskan bahwa oh ya nih, target market kita ini aja deh, nggak usah terlalu lebar gitu. Pecinta kopi sama coffee shop baru yang mungkin pengen punya identitas. Damar mulai fokus ke segmen coffee shop, terutama yang mau punya keramik custom. Awalnya cuma satu kafe di Cipete, tapi sekarang repeat order datang dari mana-mana. Dan kerennya lagi, produk lokal ini sudah sampai ke Amerika Serikat. Usahanya ini juga udah mewakili Indonesia di ajang kerajinan internasional loh bos. Dari New York Now Summer Market 2023 sampai Shopee Object 2024 di New York. Tiba-tiba pada saat saya pulang dari event dari New York, saya dapat pesanan dari UK karena dia melihat mungkin nggak tahu dari Instagram atau apa, dia memesan dan akhirnya saya buatkan sampel cocok dengan dia. Kenapa Dam-Dam bisa tembus sampai New York? Apa cuma karena tampilannya estetik? Atau ada rahasia lain di balik dapur keramik ini? Orang-orang mungkin masih belum banyak mengenal karakter warna kami, karena emang nggak terlalu glossy karakter glasir kami di keramik kami. Jadi orang mengira itu ini aman nggak ya untuk makanan gitu ya, food grade gitu ya istilah katanya.
bukan keramik biasa. Karya-karya Damdam Keramik justru tampil beda di antara produk keramik mainstream. Damar memilih tidak menggunakan glasir mengkilap yang umum ditemukan di pasaran. Justru mengusung warna matte dan bentuk yang sederhana. Damar tahu persis karakter desain yang mereka usung. Tidak ramai ornamen, tidak mengikuti tren pasaran. Karena orang kan banyak mengenal di benda-benda keramik itu harus selalu glossy, selalu mengkilat gitu. Nah ini dia karakternya nggak terlalu mengkilat tapi matte gitu ya, tapi tetap licin. Dan saya juga mengusung lebih ke konsepnya simple gitu ya, karena juga saya pikir kalau terlalu banyak ornamen dan motif gitu ya, itu juga terlalu rame buat kami gitu. Jadi konsep kami juga kami tetap pegang teguh seperti itu. Kesederhanaan justru jadi ciri khas yang membedakan, bos. Dibuat secara handmade, digarap satu persatu. Koleksi seperti cawan maca misalnya, diukir langsung dengan tangan. Produksinya tidak dalam jumlah besar, karena eksklusivitas jadi nilai yang ditawarkan. Nah bos, ini adalah teknik putar, adalah teknik awal dalam proses pembuatan cawan maca yang lagi ngetren di coffee shop. Nah ini hasilnya. Kenapa para penikmat matcha di coffee shop estetik atau bahkan sampai penyuci di Jepang selalu pakai cawan khusus ini? Ternyata ada alasan spesialnya, bos. Kalau kita cawan matcha pakai bahan keramik karena keramik itu lebih bagus untuk retain temperature. Karena kan kalau kita mau tuang matcha kan kita pakai temperature airnya spesifik. Jadi keramik itu lebih bagus, dia tahan temperature-nya tuh nggak fluktuatif. Jadi nggak sembarang tempat, bos. Matcha itu sensitif banget sama suhu air. Kalau terlalu panas, rasanya akan pahit. Kalau kedinginan, busanya nggak keluar. Dan itu semua pengaruhnya bisa dari satu benda ini. Jadi kalau matcha emang temperature-nya spesifik. Matcha yang A kita temperature-nya segini, matcha yang B segini. Beda-beda matcha, beda-beda temperature. Nah, jadi makanya kita pakai seramik karena seramik itu kalau kita tuang airnya dia temperature-nya tahan. Gak heran deh, banyak coffee shop sampai hotel berbintang mulai menggunakan cawan buat sajian matcha mereka. Cuannya jangan salah, bos. Satu cawan bisa dihargai ratusan ribu sampai jutaan karena setiap produk Damdam dibuat terbatas dan bukan produk massal. Kenapa lebih mahal? Karena satu bahan bakunya yang dipakai lebih banyak gitu. Terus pada saat dibakar juga memakan ruang, jadi membuat cost tuh jadi lebih double. Kalau ini sekitar 500.000 saya jual. Dalam sebulan, penjualannya juga nggak main-main. Walaupun dibuat secara handmade, Damdam mampu menjual ratusan produk per bulan, baik dari produk reguler maupun custom order. Per bulan sih sampai sekitar 100 pisan ya, kurang lebih. 100 piece kurang lebih. Kadang kalau umpama dicampur dengan custom order itu mungkin bisa di atas 300 piece, karena kadang custom order juga cukup banyak pemesanannya. Tuh bos, bisa dihitungkan cuan yang didapat? Dalam sebulan jelas bisa raup puluhan hingga ratusan juta. Dengan nilai omset sebesar ini, Damar dan istri masih terus belajar loh bos. Terlebih dalam hal melayani permintaan customer. Ya kalau yang mau buka usaha sebenarnya intinya kalau di dunia keramik, terutama di custom order, ya dia harus banyak belajar karena berhubungan dengan proyek orang gitu ya, terus mewujudkannya menjadi sesuai dengan permintaan dia. Terbukti lewat hal yang terus mereka pelajari dan bangun, produknya makin banyak dilirik orang. Dari customer individu sampai nama-nama besar di industri kuliner dan hospitality nih bos. Nah bos, bagaimana dengan Damdam Seramik? Walaupun usaha kami masih rumahan dan kami bermodal kecil, tapi kami udah punya tim sendiri loh. Yang mau mulai usaha, jangan takut untuk berjalan pelan. Yang penting, konsisten dan cuan bos.
Bos, pernah bayangin nggak lagi jalan-jalan di tengah pasar lalu mencium aroma teh Jawa yang wangi semerbak? Inilah atmosfer unik yang dihadirkan kedai teh Jawa Sudimoro di Fresh Market Emerald Bintaro, Tangerang Selatan. Sebagai tempat ngeteh santai, kedai ini tampil beda di tengah keramaian pasar modern nih bos. Desain kedainya penuh dengan ornamen tradisional, ditambah adanya puluhan toples berisi daun teh dari tanah Jawa. Konsep unik ini jelas bikin banyak pengunjung pasar jadi pengen mampir bos. Panen cuan tiap hari deh bos. Yuk langsung aja, mincuan aja kenalan sama pionirnya nih bos. Halo bos, dengan saya Yordan di sini, pemilik dari kedai teh Jawa Sudimoro. Kita di sini ada berbagai jenis teh yang kita kumpulkan dari Pulau Jawa. Kalian bisa datang ke sini, bisa cobain dari berbagai macam karakter. Ada yang sepet, ada yang kental, ada yang wangi, ada yang ringan, ada yang baunya earthy. Semua ada di sini. Penasaran? Tetap di Cuan Bos! Kedai teh Jawa Sudimoro hadir sebagai oase kecil di tengah hiruk-pikuk pasar modern. Apalagi di tengah musim pancaroba yang bikin badan kurang nyaman. Secangkir teh hangat bisa jadi solusi jitu nih bos. Bagi Pak Yordan, teh ternyata bukan sekedar minuman, tapi juga bagian dari budaya dan nostalgia masa kecil di kampung halaman. Ya sebenarnya kedai teh Jawa Sudimoro ini baru dibikin 2024 tahun lalu. Dimulai dari rasa kangen nih sama kampung halaman. Kebetulan saya asli Jawa nih kak, gitu asli Jawa. Kemudian juga saya penggemar teh daripada kopi. Awalnya saya pengen cari kedai teh yang nuansanya adalah tradisional, yang masih kental dengan budaya Jawa. Tapi saya nggak nemu. Akhirnya saya memutuskan untuk saya bikin sendiri deh kedai teh Jawa yang nuansanya nuansa tradisional, kemudian juga dari berbagai macam jenis teh gitu kan. Bukan cuma menjual teh, Pak Yordan hadir menawarkan pengalaman menyeduh, mencium aroma, menikmati hangatnya teh sambil mengenang memori masa lalu. Bos, minum teh memang sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Makanya banyak yang menganggap teh itu sekedar seduhan biasa yang asal panas atau asal manis aja. Padahal nih, seni menyajikan teh punya aturannya sendiri loh. Tantangannya banyak sekali ya. Karena ya sekali lagi, karena teh ini kan sebenarnya sudah budaya Indonesia, orang sudah lama minum teh. Cuma masih banyak orang itu yang belum tahu bedanya teh bagus atau enggak. Nah, pertama, yang kedua masih banyak orang itu yang salah kaprah mengartikan teh. Cara seduhnya, gramasi seduhnya, itu masih salah. Jadi, tugas kita adalah mengedukasi. Ya, kedai teh Jawa Sudimoro ini hadir sebagai solusi yang lebih terjangkau bagi siapa saja yang ingin merasakan teh otentik yang berkualitas. Oh iya bos, Pak Yordan pun mendapatkan fakta kalau teh dari Pulau Jawa itu banyak jenisnya. Nah ini uniknya nih kak, jadi awalnya saya tahu teh itu hanya beberapa, paling hanya belasan. Nah setelah saya coba cari tahu lebih dalam dan hunting, ternyata kita itu punya berbagai macam jenis brand teh dari Jawa. Total saya coba cari dan kumpulin tuh udah lebih dari 100 kak. 100 brand teh Jawa yang ada di Pulau Jawa. Dari keberagaman inilah, Pak Yordan gak mau sekedar menjual secangkir teh saja. Inovasi terus dihadirkan dengan tetap memakai bahan dasar tehnya ini. Salah satunya teh yang dipadukan dengan rempah-rempah ini, bos. Menu kita ada beberapa kategori, jadi kita punya namanya teh tubruk. Ya, jadi cara penyajian teh dengan cara tradisional ditubruk. Kemudian kita punya teh rempah, ini yang spesial itu dia teh rempah. Jadi kita mengkombinasikan daun teh dan juga beberapa rempah alami. Nah ini yang unik di tempat ini kak, yang mungkin jarang kita temuin di tempat lain. Jelas, keunikan harus jadi bagian dari usaha agar bisa menarik konsumen ya bos. Uniknya, ide untuk membuat teh rempah hadir dari latar belakang pekerjaan keluarganya loh bos. Sebenarnya
keluarga saya itu keturunan dari penjual jamu. Awalnya saya disuruh jualan jamu juga, balik ke desa. Cuma ya waktu itu saya memilih untuk kerja kantoran. Ya nggak mau jual jamu gitu kan, karena buat saya nggak kekinian. Nah tapi ujung-ujungnya setelah saya dalami, menarik juga dan lagi kecemplung juga, Kak. Dari resep turun-temurun inilah, Pak Yordan menghadirkan teh rempah. Doi bahkan meracik sendiri rempah seperti serai, jahe, bunga lawang alias pekak, kayu manis sampai kapulaga. Jadi teh rempah ini tantangan kita adalah gimana kita menciptakan produk yang sehat tapi tetap enak, Kak. Karena di tengah sekarang orang masih consider enak ya dibanding sehat. Nah, tantangan kita adalah kalau kita bisa dapat dua-duanya kenapa tidak? Perlu diingat nih bos, bukan cuma produk yang jadi andalan, tapi dalam usaha F&B, jelas pemilihan lokasi sangat menentukan cuan yang didapat. Alih-alih buka di ruko besar yang butuh modal lumayan, sang pemilik justru memilih lokasi yang lebih sederhana tapi strategis, di tengah pasar modern seperti ini bos. Ya sebenarnya betul sih Kak, kita merintis dari kecil-kecilan karena kalau langsung di ruko besar ya otomatis secara budget. Dan kalau kita harus itu jadinya nggak mulai-mulai Kak. Ya dengan yang terbatas apa yang ada di tangan, ya kita coba mulai dulu deh. Yang penting kita punya niat baik, kita punya visi baik, itu kan ya pelan-pelan bisa berkembang lah. Semoga yang di atas juga merestui gitu kan. Ramainya pasar jadi magnet tersendiri. Pembeli yang awalnya cuma niat belanja bahan dapur bisa langsung mampir minum teh hangat khas Jawa di sini. Konsepnya kedai kecil, tapi rasanya jadi kelas atas, bos. Di sini satu, karena saya lihat yang datang sih dari berbagai macam kalangan, Kak. Gitu. Jadi saya ingin memperkenalkan produk saya ke semua kalangan. Jadi dari mulai ya ada yang kerja kantoran, ada dari mana-mana juga. Tidak hanya dari Jawa, Kak. Dari luar Jawa pun kan ada di sini. Jadi saya pengen sebagai orang Jawa, saya pengen memperkenalkan ini loh budaya Jawa, wayang-wayang Jawa. Saya juga ada quotes-quotes Jawa yang saya taruh di interior kedai saya. Bukan cuma menyuguhkan secangkir teh yang nikmat, tapi juga sekarang makin lengkap dengan hadirnya camilan pendamping yang menggoda selera. Sebenarnya cemilan ini unik Kak, karena awalnya kita jujur aja jual cuma minuman teh. Tapi seiring berjalan waktu, customer kita justru yang request, wah ini kurang nih kalau kita sambil minum teh nggak ada cemilannya. Akhirnya ya karena kita juga sama customer deket ya Kak, jadi kita sama customer ngobrol deket, mereka request, tolong dong cemilan yang pas. Akhirnya kita kepikiran buat menghadirkan 3 jenis ini yang cocok dinikmati bareng sama teh gitu. Ada pisang dan juga ada singkong. Ada pisang tanduk yang digoreng tanpa tepung dan cukup sekitar 10 detik aja sudah bisa diangkat. Tidak banyak menyerap minyak, jadi lebih sehat kan bos? Padukan dengan butter dan racikan serbuk kayu manis dan gula aren di atasnya. Ini dia pisgor gantari ala kedai Pak Yordan. Ada lagi pisang goreng kraton, perpaduan pisang goreng dengan selai srikaya dan taburan granola di atasnya. Walau simple, tapi rasanya jadi lebih berkelas, bos. Terakhir, ada telo goreng abon. Dari singkong goreng yang empuk, diberi olesan mayones dan taburan abon yang gurih. Yordan benar-benar bisa mengubah bahan sederhana jadi menu camilan yang istimewa nih, bos. Sajian camilan pendamping gorengan seperti ini dari 30 ribuan aja loh, bos. Nah, untuk tehnya ada 2 pilihan. Ada yang dari 7 ribuan untuk teh manis dari teh Jawa pilihan, dan 12 ribu untuk teh tubruk yang bisa dipilih sesuai selera. Untuk teh rempah dalam botol siap saji ini, Pak Yordan menjualnya dengan harga 25 ribuan aja, bos. Wih, dari harga yang ditawarkan jelas sangat terjangkau, bos. Maka nggak heran, dari kedai teh kecilnya ini, doi mampu raup cuan yang no play-play. Ya kalau omset sih satu hari kita bisa jual ini bisa sekitar ya 100 botol bisa sih Pak. Intinya bos, usaha itu bukan soal besar kecilnya modal, tapi soal seberapa kuat tekad untuk terus bisa menyeduh cuannya. Nah bos, gimana? Tertarik menjadi
punya kedai teh Jawa seperti saya, yang penting dalam berbisnis itu kita harus urip itu urup. Jadi nggak cuma sekedar cari cuan, tapi juga bisa berguna, bisa berimpact kepada yang lain. Yang penting tetap tekun dan kuncinya adalah berani coba. Yang penting cuan, bos! Emang ya bos, Bu Ibu kalau udah pada ngumpul semua jadi menarik buat dibahas. Dari urusan skincare sampai suguhan kayak gini gak luput dari sasaran Rumpi. Kue-kue lazis ini tuh hasil iseng dua besti yang hobi masak dan bikin kue bos. Tapi siapa sangka dari iseng-iseng ini malah jadi keterusan dan jadi menghasilkan cuan. Halo bos, kita besti loh. Kita punya bisnis bareng, penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bos, ini dia surganya, jajanan pasar Wargi Garut, Jawa Barat. Setiap jam 8 pagi, Teng, udah mulai berdatangan tuh ibu-ibu, teteh-teteh, sampai AA-AA dan bapak-bapak berburu cemilan di sini. Oh iya, di sini pilihan jajanannya banyak bos. Mulai dari kue-kue manis seperti kue lumpur, bika ambon atau bolen, sampai kue gurih atau asin juga ada bos. Mulai dari jajanan tradisional hingga jajanan kue modern, semua tersedia di sini bos. Untuk jajanan kue modern juga banyak nih pilihannya bos. Ada bolu dengan berbagai varian rasa, pie, makaroni skutel, hingga croissant. FYI nih bos, 90% dari total semua jajanan yang ada di toko ini bikinan sendiri loh bos. Sisanya jajanan titipan orang yang sebelumnya sudah melalui tes food oleh Bu Asih dan Bu Yuli. Bos, produk kita ada 80 macam, cuman dalam 1 minggu kita bikin 30 macam. Selain risol mayo, bestseller yang stoknya selalu ada setiap hari adalah rogut dan pancake durian nih bos. Sejak subuh, semua karyawan sudah sibuk di dapur nih bos. Mereka bertanggung jawab atas 3-4 jenis makanan. Satu jenis makanan diproduksi dalam jumlah sekitar 100-150 pieces. Sementara setiap harinya minimal ada 30 jenis makanan. Jadi dalam sehari memproduksi sekitar 3.000-4.500 pieces makanan. Dan jenis makanan akan berganti setiap minggunya. Oh iya bos, ini bagian dari strategi marketing ya. Tidak semua jenis makanan tersedia stoknya, supaya pelanggan gak gampang bosan. Biasanya akan ready stok lagi kalau udah banyak yang nyari. Karena hasil produksi sendiri, jadi harga yang ditawarkan juga lumayan miring nih bos. Beberapa kue dibanderol antara 2.500 sampai 4.000 rupiah. Ada juga yang harganya 10 ribuan seperti pancake durian. Kalau kita hitung dari hasil penjualannya yang selalu ludes bos, dengan harga jajanannya yang paling murah 2.500 dikali 3.000 pieces dalam sehari, omsetnya bisa tembus 7 jutaan lebih. Kalau dikali 30 hari, wadidaw, bisa nyampe 200 jutaan lebih bos. Ini belum dari kue yang lain ya bos. Wajar aja ya bos, omsetnya segitu. Karena pengunjung yang sudah datang ke sini pasti balik lagi bos dan akan mengajak temannya. Awalnya nih bos, Bu Asih iseng mendirikan toko Ayu-Ayu bersama Bu Yuli untuk menyalurkan hobi memasaknya bos. Tapi di usianya yang gak lagi muda, butuh rasa percaya diri yang besar untuk memulai usaha ini. Untungnya mereka dapat support yang besar dari keluarganya. Mereka pun ingin di hari tuanya masih bisa berkarya nih bos. Pengen di hari tua masih bisa menghasilkan, terus masih bisa berkarya gitu aja sih. Tapi ternyata alhamdulillah gitu ya, sampai sekarang banyak yang kesini mampir buat icip-icip.
Butuh waktu setidaknya 4-5 bulan buat Bu Asih dan Bu Yuli untuk memulai usaha ini. Semua pengalaman tentang kuliner mereka bagi ke karyawannya. Bahkan mereka tidak segan untuk belajar bersama untuk membuat menu baru. Kuncinya, di mana ada ketekunan, di situ ada hasil ya bos. Kue sus yang kata saya memang ini gimana ya bikinnya susah gitu apa enggak. Tapi kalau setelah dicoba dari praktek satu, praktek yang ke lain gagal, sempat banyak yang gagal gitu. Tapi akhirnya terwujud juga gitu ya. Alhamdulillah kata orang memang di lidah rasanya enak. Toko jajanan hasil kolaborasi keduanya ini kemudian dinamai sesuai nama kedua pemiliknya, Ayu, Asih, dan Yuli. Siapa sangka ya bos, berawal dari dapur bisa bikin dompet makin makmur. Berawal dari iseng malah berujung cuan. Rezeki yang datang berkahnya pun terasa berkesan. Bagi Bu Asih dan Bu Yuli, tetap bisa produktif dan berkarya di usia senja adalah cara bersyukur dan menikmati hidup. Saya berharap sekali Ayu-Ayu ini tuh berkembang gitu. Kedepannya bisa merekrut anak-anak yang mau belajar juga gitu. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kalangan anak muda, apalagi yang udah tua. Kita keluarin lah, hobi kreasi kita keluarin. Ya insya Allah kalau rezeki tidak akan kemana. Kalau kita punya circle yang baik, pasti hubungan pertemanan kita pun baik. Bahkan sebuah pertemanan pun bisa mendatangkan cuan loh bos. Kayak kisahnya Bu Asih dan Bu Yuli ini. Bos, berbisnis dengan teman itu menyenangkan. Asal dijaga kepercayaan dan keterbukaan. Dan yang terpenting, cuan bos.